Oh, udah mulai. Bentar. Jadi gini nih. Perkenalkan diri saya dahulu. Nama saya, panggil saja Zanetti. Saya orang sini. Dan seperti di judul di bawah video ini, saya itu wibu. Sebenarnya wibu emang tidak terbiasa bercerita. Habis itu kalian bertanya, emang kenapa bang malah seru ngituin video untuk bercerita kayak gini? Sebenarnya mah ya ini tugas. Saya juga sebenarnya gak mau. Tapi karena saya adalah santri, let's do it. Sebenarnya sebagai seorang wibu ada enak ada enggaknya. Karena memang sebagai seorang introvert di sini nih, saya terkadang ya gitu malas olahraga. Wah, ya seperti wibu kebanyakan lah. Tidur di rumah, nonton anime, dan makan. Seperti itu aja. Makanya badan saya, lihat nih kursi, badan saya menutupi ini. Ya sebagai seorang wibu pasti yang mengetahui juga ya, yang wibu gitu tuh biasanya memiliki seorang waifu. Setelah saya masuk pondok ini nih, banyak yang berubah dalam segi kewibuan saya. Saya mulai belajar untuk mengetahui cara untuk bersosialisasi, cara untuk bertemu langsung, berdiskusi, dan mempertanyakan arti kehidupan. Sebenarnya dulu nih saya gak tahu ini di sebuah pondok. Kalau tahu saja ya, saya melihat gerbang depan ini nih, saat kapan ya? Kelas 5 SD itu tuh beli batagor. Saya kira ini kantor polisi. Pondok dekat rumah saya. Tidak, sepertinya mah jalan kaki juga sampai. Yang tahu, yang sepondok sama saya pasti tahu. Rumah saya di depan pondok ya sih. Lebih ke depan punya mungkin. Memang gitulah sebagai seorang ibu. Maupun kita diberi teknologi seperti ponsel kan, dan internet seperti gituan, sosial media. Tapi terkadang itu menghilangkan pengetahuan kita di sekitar. Seperti saya ini, maupun saya udah tinggal di sini sekitar, umur saya berapa sekarang? 2010. Oh ya, 15 tahun. Tapi saya masih buta jalan. Ya, Zoro gitulah. Tapi setelah saya masuk pondok ini, saya mulai agak mengetahui sedikit bahwa sebenarnya semua itu tidak bisa dilakukan sendiri. Ya, terkadang kehidupan ini nih begitu. Ada yang bisa, ada yang tidak. Ada yang iri, ada yang benci. Ya, sebagai seorang wibu seperti saya nih, menghadapi dunia yang penuh sekali percakapan, penuh sekali tentang kehidupan, penuh sekali dengan dilema dan paradoksnya, sepertinya saya harus lebih baik belajar. Dan pondok ini mengajari saya banyak hal, bahwa kita masih memiliki kehidupan, hubungan, dan kesempatan. Terkadang aku sedikit demi sedikit mengetahui bahwa saya tidak bisa hidup sendiri. Saya tidak bisa sama sekali. Terkadang memang dunia begitu kejam. Tapi
sekejam-kejamnya dunia itu tidak akan melampaui batas kemampuan kita sendiri, karena kita masih memiliki seseorang yang tertinggi, zat yang maha pengampun lagi maha kuasa, yaitu Allah. Ya, kehidupan lo emang kayak gitu. Semua yang dihadapi, semua yang kita lawan, itu semua pasti ada pelajaran. Mungkin kita berpikir bahwa hidup ini sebenarnya mudah. Sebenarnya hidup ini memang mudah, hanya tergantung pikiran kita. Ya, wajarin sajalah begitu, karena memang saya mungkin kalau bisa dibilang aneh, tapi selagi keanehan itu nyaman bagi diriku, kenapa tidak? Mungkin seperti sebuah buah. Saya seperti sebuah buah. Terkadang saya manis, terkadang kecut, terkadang juga tak berasa. Seperti itulah manusia. Kadang-kadang memang dia manis, kadang-kadang dia pahit, kadang-kadang dia tak berasa, kadang-kadang pun dia busuk. Dan kita semua berusaha untuk menjadi buah yang manis dan bermanfaat bagi orang lain. Dua Archive ini game yang saya sedang mainin, anime yang suka saya tontonin, dan waifu yang bejibunnya. Ya, bagi yang tahu mah namanya istilahnya karbitan lah ya. Tapi tetap saja pondok ini dan anime ini nih yang saya tonton nih mengajari saya banyak bahwa pemuda itu emang dibutuhkan. Seperti anime ini. Anime ini bercerita tentang apa ya? Lupa saya. Oh ya, sebuah kota yang dipenuhi oleh cewek doang. Dan ceritanya nih, MC-nya kita sebut sebagai sensei bekerja di sana sebagai guru. Karena emang sensei, bahasa Jepangnya dari guru. Itu bahasa Jepang dari guru. Itu tuh mengajarkan seberapa kuat pun seorang pemuda, seberapa kuat pun mereka menghadapi tantangan, tetap saja mereka masih membutuhkan pembimbing, karena mereka masih relatif, masih mengikuti naluri, masih mengikuti orang lain. Dan mungkin saya juga seperti itu. Saya setelah lanjut SD, saya memilih untuk di sini. Bukan saya sih yang memilih, orang tua saya. Karena saya ya seperti di awal saya bilang, kukira ini kantor polisi. Setiap orang pasti membutuhkan pembimbing dan guru. Dari karakter anime favoritku, kita khusus sebagai Sora Sakihina. Dia orangnya seperti pemimpin sejati, rajin bekerja, dan bahkan hingga lupa diri sendiri. Tapi di setiap itu, sebagai emang seorang pemuda, gurunya membimbingnya bahwa bekerja terlalu keras tidak dibutuhkan. Seperti bekerja terlarut malam dan bahkan hingga pagi kembali. Diramein sebagai wibu. Itu tuh sebenarnya emang udah biasa. Kan memang banyak julukan wibu kayak bau bawang lah, introvert, gak punya kehidupan, no life. Ya, sebenarnya mah itu tidak usah dipusingkan sih, karena memang itu kenyataannya kayak gitu.
Dan mama saya pernah bilang, kalau kamu merasa seperti itu, juga kalau kau dihina dan kau merasa seperti itu, maka diam. Karena memang seperti itu kenyataannya. Tapi itu bukan berarti saya tidak akan berubah. Saya sedikit demi sedikit akan berubah. Oke? Mungkin itu saja kata-kata cerita dari seorang wibu yang seperti tidak memiliki kehidupan ini. Mungkin itu akhirnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.